Jadi manfaat yang paling terasa adalah pendidikan ya. Artinya disupport oleh teman. Ini supportnya maksudnya apa ya? Patungan. Ya gini, kita misalnya ada pegelaran nih. Nah, dari sanggar itu misalnya gini, kita punya hajatan nih. Ada teman-teman yang udah agak dewasa menikah misalnya, atau yang kuliah, atau yang apa. Misalnya kita spontan suka gini. Ini dari kelompok-kelompok alumni, kita spontan paling kecil 150.000 per kelompok. Ada 8. Jadi untuk sumbang. Ya, untuk nyumbangnya satu kelompok minimal 150.000. Karena kalau per orang misalnya 1.000 atau misalnya per orang 10.000 itu jadi gimana ya, terlalu ribet ngurusnya. Akhirnya kita gebut saja satu kelompok 150 atau seridonya. Nah, karena setiap kelompok itu rata-rata anggotanya itu ya ratusan madrasah juga, ratusan sekolah juga. Jadi mereka punya komitmen kalau ada yang menikah, kalau ada yang sekolah, kalau ada yang kena bencana, ya misalnya ada yang juga yang kebetulan karena kita sering mengadakan kegiatan sosial ya. Ada yang misalnya ada bencana, kalau dulu itu tsunami Pangandaran, terus juga gempa Tasik, itu gempa juga Jogja. ikut membantu. Ya, kita Teman-teman mengadakan teater pagelaran. bolon ini. Ya, teater bolon itu mengadakan Kalau pagelaran. teater bolon aja hidupnya susah gini, tapi masih mau bantu orang lain. Susah, senang itu kan takarannya relatif, Bang. Iya. Jadi kadang-kadang kita menjadi senang karena bantu orang gitu ya. Tujuan utamanya bukan kayak pengemis bukan, tapi lebih menanamkan pada mereka bahwa kepedulian kepada masyarakat itu penting. Ini mengasah hati ya seperti itu. Adapun nanti hasilnya seberapa besar, ya misalnya yang sekarang kita hadapi udah 2,5 tahun itu yang bocor jantung, yang hidrosipalus, ya yang sekarang radio rutin kita bantu. Terus juga anak-anak yang hidrosipalus kayak gitu juga dibantu. Jadi yang dibantu siapa aja? Yang dibantu korban bencana, ya yang punya kelainan, yang misalnya yang pernah kita bantu yang hidrosipalus, terus yang cuci darah, bocor jantung, terus juga ada yang nggak punya anus gitu. Nah bertahun-tahun dari bayi ya mungkin nggak punya anus sampai usia 8 tahun sampai dioperasi gitu. Ya, itu kan biayanya besar sekali itu. Terutama itu masalah biaya karena sekarang itu ada BPJS ya. Biaya paling besar itu biaya pendampingan kayak begini. Kalau orang tuanya nunggu misalnya anak di rumah sakit, itu kan sewa transportasi, sewanya makan, itu. Ya itu yang kita bantu. Terus juga yang paling penting adalah pendampingan. Karena keluarga rata-rata minder. Dan harus mencari nafkah mungkin ya. Minder, cari nafkah juga kadang-kadang urusin anak. Misalnya supaya anak ini bisa tegar, orang tuanya juga bisa tegar. Kita sering karena kadang-kadang orang tua juga ngelihat anaknya sedih, jadi tambah sedih semuanya ya. Selain aktif latihan secara rutin dan menggelar pertunjukan serta ikut lomba, anggota Sanggar Teater Bolon juga sering mengadakan pertunjukan untuk penggalangan dana bagi korban bencana alam dan bagi mereka yang membutuhkan pengobatan. Biasanya mereka mengadakan penggalangan dana di akhir pekan saat acara Car Free Day. Kegiatan penggalangan dana ini untuk melatih kepekaan sosial anggota Teater Bolon. Kali ini mereka mengadakan pertunjukan untuk penggalangan dana bagi Ihsan Bani Nur Ilham. Bocah umur 3 tahun ini mengalami jantung bocor dan diketahui saat usianya 7 bulan. Orang tua Ihsan yang bekerja sebagai penjahit merasa sangat terbantu dengan penggalangan dana yang dilakukan Teater Bolon selama ini. Selain itu, dukungan dan pendampingan yang diberikan anggota Teater Bolon juga sangat membantu orang tua Ihsan dalam merawat anaknya. Ya, materi udah terasa ya. Kedua itu sumbangsi mental sama dorongan supaya kita keluarga itu bisa menerima terus doa segala macam udah dirasa. Alhamdulillah sampai saya kuat, saya tegar. Dulunya saya itu tiap hari nangis, lihat si Ade nangis sampai saya nggak sanggup, nggak mampu mandiin, ngebajuin si Ade, semuanya bapaknya yang lakuin. Selain Ihsan, sudah 19 orang yang sakit berat dan dari keluarga tidak mampu yang dibantu Teater Bolon dengan cara penggalangan dana.
Jadi apa mimpi yang belum terwujud selama ini yang ingin dilakukan tapi belum terwujud misalnya? Mimpi yang paling besar untuk teater Bolon sebenarnya ya kita tidak pernah bermimpi yang aneh-aneh gitu. Kita hanya kalau misalnya gini, ini tempat seperti ini adalah tempat bukti dari keriduan masyarakat. Tapi kadang-kadang kalau ini tempat dipakai misalnya, ruang-ruang dipakai, ruang publik kita, terus madrasah-madrasah lagi ada kesibukan. Kita ingin memperbaiki ada sekretariat yang agak luas karena ya misalnya kita kerjasama dengan SST itu karena teater Bolon ruangnya itu sangat kecil, cuma 2 kamar. Di mana di itu? daerah Indi yang lebih dahulu. Nah, makanya kita kerjasama dengan madrasah dengan SSC. Terus yang kedua, perbaikan tempat itu. Jadi dibongkarlah agak gede supaya bisa latihan tari, latihan musik. Tanahnya sekamar. ada. Bukan, tanahnya nggak ada, tapi itu 2 kamar yang akan kita coba bongkar. Gitu. Kita bongkar diperlebar gitu, diperlebar. Jadi yang tadinya 2 ruangan akan kita bongkar. Nah seperti itu. Jadi 1. Kenapa belum dibongkar juga? Ya itu tadi karena ada hal yang lebih penting yang kita dahulukan. Kayak misalnya gini, contoh konkretnya kita mau menerbitkan buku, tapi yang mau ke rumah sakit ini keburu nggak jadi lagi, Lebih baik dananya ya pindahkan dulu. prioritasnya buat orang yang memang perlu dibantu. Kenapa nggak jadi? Karena ada madrasah atau ada sebuah rumah yang dipakai mengaji, turun tuh lagi rumahnya, pindah lagi dananya ke sana. Ya yang sekretariat nanti belakangan. Nah itu. Senang sekali bisa berada di sini di antara teman-teman dari Teater Bolon ya. Terima kasih sudah bercerita, berbagi cerita dengan penonton acara Kikendi di rumah masing-masing. Semoga ini memberikan inspirasi ya. Amin. Bagi kita semua. Saya mau undang teman-teman saya dari Superindo untuk bertemu dengan Kang Amang dan teman-teman ya. Baik, ini ada Ibu Yufrinda dengan Pak Joko. Halo, Pak. Apa kabar? Ini yang saya ceritakan, Kang Amang dan teman-teman, Amang Hidayat. Ya, apa kabar? Baik, Kang Amang, saya mengundang atau tepatnya mereka yang mau ikut ya. Ya, mereka ini dari Superindo, Pak Joko dengan Ibu Yufrinda ini ingin datang melihat sendiri karena mereka sudah dengar-dengar cerita mengenai Teater Bolon ini. Nah, mereka bilang boleh nggak kita ikut bantu-bantu. Saya bilang oh dengan senang hati kan ya. Ya, karena kalau dengar ceritanya tadi menarik sekali menurut saya. Nah, ini cocok dengan misi dan visi dari Superindo. Makanya Pak Joko dan Ibu Yufrinda mau ikut. Dukungan apa yang ingin disampaikan atau diberikan? Kami tersentuh sekali dengan dari kegiatannya Teater Bolon dari Pak Amang yang sudah 20 tahun ya Pak mendedikasikan 20 tahun sama anak-anak. Jadi kami ada CSR sebenarnya, penggalangan dana dari 2012 melewat gerai-gerai kami di seluruh Indonesia dan sebagian akan kami serahkan untuk membantu Kang Amang dalam menjalankan passion dalam hidupnya. Ya. Jadi ini dana yang dikumpulkan dari customer. Dari customer, betul. Superindo melalui Superindo. Ya, untuk disampaikan kepada orang-orang hebat seperti Kang Amang ini. Bentuknya apa? Ada uang tunai. Uang tunai senilai 100 juta rupiah. Monggo dipegang. 100 juta ini untuk Teater Bolon ya. Dari customer Superindo untuk teman-teman yang ada di sini supaya harapannya apa? Harapannya bisa menjadi lebih banyak anak lagi yang bisa mendapatkan akses terhadap pendidikan teater di Bolon ini. Amin. Alhamdulillah ini saya terima, ini sebuah amanat ya. Mudah-mudahan amanat yang diserahkan secara pribadi kepada saya umumnya ke Teater Bolon ini betul-betul bisa bermanfaat. Amin. Supaya anak-anak bisa lebih banyak yang sekolah, yang sakit bisa cepat sembuh gitu. Terima kasih sekali atas bantuannya. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Pak Andi. Bu Yufrinda, terima kasih. Manfaat ya Pak. Baik, dengan demikian Kang Amang, saya juga mohon pamit, tapi sebelum pamit kepada penonton, saya ingin bagikan satu buku, Soul Models. Jadi ini kisah-kisah
keberanian, dan kebaikan yang akan mengubah hidup Anda. Buku bagus ini dapat Anda peroleh melalui website kickandy.com. Jadi Anda masuk ke kickandy.com, kemudian ada 100 buku yang akan kami bagikan, mudah-mudahan Anda yang beruntung. Dengan demikian, sekali lagi, semoga kisah tentang Kang Teddy di Vertical Rescue Bandung dan juga Kang Amang di Teater Bolon Tasikmalaya bisa menginspirasi kita semua. Akhirnya, semoga Anda juga melakukan hal-hal yang baik dalam hidup Anda, sekecil apapun juga. Sampai jumpa.